Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan rusak yang menghubungkan Kecamatan Cengal dengan Kota Kayu Agung mendapat tanggapan dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemerintah berjanji akan memperbaiki jalan tersebut. Usai Lebaran, harga beras di Palembang meroket hingga Rp10.000 per karung. Memasuki hari ke-10, belum ada satupun bakal calon anggota legislatif atau bacalek yang diajukan partai mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pali. Memasuki hari ke-10, belum ada satupun bakal calon anggota legislatif bacalek yang diajukan partai mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pali. Meski demikian, panitia pemilihan umum tetap akan menunggu hingga batas akhir pendaftaran pada 14 Mei mendatang. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pali tampak sepi. Hingga Rabu siang, belum ada satupun bacalek yang diajukan partai politik mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Pali. Padahal pihak KPU mulai membuka pendaftaran calon anggota legislatif sejak 1 Mei 2023 kemarin. Meski begitu, pihak KPU masih menunggu kedatangan partai politik untuk mengajukan nama-nama bacalek hingga batas waktu yang sudah ditentukan pada 14 Mei 2023. Diperkirakan partai politik baru akan mendaftarkan bacaleknya menjelang batas akhir pendaftaran. Dengan pendaftaran caleg sampai hari ini kita belum ada yang mengusulkan atau mengajukan dari partai politik ke KPU. Namun kita tetap menunggu sampai hari terakhir, yaitu tanggal 14 Mei tahun 2023. Kami minta kepada partai politik, khususnya yang ada di Kabupaten Pali ini, untuk segera menyampaikan usulan daftar nama-nama calon legislatif untuk pemilu di tahun 2024 ini. Nantinya ada 4 tahapan pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2024. Pertama, pengajuan nama bacalek oleh partai politik peserta pemilu. Kemudian verifikasi administrasi dengan penyusunan daftar sementara, lalu dilanjutkan dengan penetapan daftar calon tetap. Dedi Rumansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu akan mengganti kartu tanda penduduk atau KTP elektronik ke KTP digital lantaran langkanya belangko eKTP. Selain lebih mudah dan cepat pengerjaannya, KTP digital dinilai lebih aman dan tidak mudah hilang. Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan kaum milenial sebagai sasaran utama pengguna KTP digital. Langkanya belangko KTP elektronik atau iKTP membuat pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu putar otak. Kini mereka merencanakan peralihan iKTP ke KTP digital untuk warga. Secara bertahap, KTP elektronik yang masih berupa fisik nantinya akan dihilangkan dan akan diganti menggunakan KTP digital. Hanya saja pada penggunaannya, warga harus memiliki ponsel pintar. Untuk itu pada tahap awal pemerintah memprioritaskan KTP digital untuk kaum milenial dan pelajar yang juga sebagai sasaran utama. Awal kita sasaran ke milenial dikarenakan KTP digital ini masyarakat harus mempunyai HP Android yang makanya kita utamakan untuk milenial terlebih dahulu agar sasaran ke masyarakat nanti tidak mengalami kendala. Nantinya para pemohon cukup membawa iKTP dan telepon pintar. Pemohon diwajibkan mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital data pemohon untuk disinkronisasi oleh petugas server data. Selain mudah dan cepat dalam pembuatannya, KTP digital dinilai lebih aman dan tidak mudah hilang. Dedi Rumansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Suhu panas yang melanda Sumatera Selatan berimbas terhadap produksi getah karet di Kabupaten Pali. Karena beberapa pohon karet mengalami kekeringan sehingga getah yang dihasilkan menurun hingga 50%. Hal ini dikeluhkan petani karet karena berimbas kepada penghasilan mereka. Suhu ekstrem yang melanda sebagian wilayah di Sumatera Selatan mulai berimbas terhadap petani karet di Desa Kartadewa, Kabupaten Pali. Karena produksi getah karet yang dihasilkan mereka menurun drastis hingga 50%. Suhu yang panas membuat beberapa pohon karet mengalami kekeringan sehingga getahnya pun sulit keluar. Salah seorang petani yang memiliki 700 batang pohon karet mengaku, sebelum suhu panas melanda Kabupaten Pali, ia dapat memproduksi 55 hingga 60 kg getah karet per minggunya. Namun, kini dirinya hanya mampu menghasilkan 30 kg saja per minggunya. Kondisi seperti ini dikeluhkan petani karena berdampak terhadap penghasilan mereka yang ikut anjlok. 30. Kalau untuk minggu kemarin Pak berapa Pak? 55. Nah, untuk faktor penyebab terjadinya penurunan ini apa Pak? Karena cuaca ini mungkin panas kan, di bukan karet mungkin kacang kering. Di pohon karetnya kering ya Pak? Ya kering. Menurun. Berapa kilo menurun Pak? Setelahnya, setelahnya 60-an, Sekarang? 52 ya. 52. Jadi 8 kilo menurun Pak ya? 8 kilo. Ini faktor penyebab penurunan ini apa Pak? Itu apa namanya? Seringan ala hangat ya lah. Ala hangat, dingin, hujanan. Jadi nyokarnya di karetnya. Oleh panas ini Pak ya? Petani hanya bisa berharap agar suhu cuaca di wilayahnya dapat kembali normal. Pasalnya jika keadaan ini berlangsung cukup lama, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mengingat biaya perawatan kebun karet masih cukup tinggi. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Budidaya tanaman palawija dengan nama ilmiah sorghum tengah diminati petani di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Karena tanaman biji-bijian ini bisa menjadi alternatif tanaman pangan pengganti beras yang memiliki banyak keuntungan. Selain harga jualnya yang cukup menggiurkan, perawatan tanaman ini sangat mudah. Bahagia dan gembira sedang dirasakan para petani di Desa Sukajaya, Kecamatan Buairawan, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Betapa tidak, panen perdana biji sorghum di desa ini terbilang cukup lumayan, 5 hingga 7 ton per hektarnya. Tanaman palawija atau sorghum nampaknya akan menjadi primadona baru bagi petani di Kabupaten Oku Selatan. Sebab selain memiliki banyak keuntungan, tanaman sorghum juga cukup mudah untuk dirawat dan harga produksi relatif kecil. Kemarin kan ditanam jagung. Ini nyoba sorghum baru pertama ini. Itu gimana proses perawatannya, mudah atau gimana Bu? Gampang sekali perawatannya. Ditugal, terus nyemprot sekali, pupuk sedikit. Pupuknya cuma sedikit. Panen pun gampang. Gampang ini kan. Itu berapa hektar Ibu tanamnya? Ini seluruh tanahnya 2,5 hektar, tapi nggak sampai 2,5 hektar. Untuk wilayah Biji buah sorghum dapat dijual dengan harga Rp2.500 per kilogram. Sedang batang sorghum juga memiliki nilai jual Rp200 per kilonya. Ini merupakan pertama kali petani di Kabupaten Oku Selatan memanen sorghum dengan lahan terbesar. Untuk Oku Selatan ini alhamdulillah kita sudah di tahap 1 atau batch 1 ini dalam 4 kelompok sudah 17 hektar. 17 lahan yang sudah kita garap dan ini panen perdana yang lahan terbesar. Walaupun ada rekan-rekan kita sudah panen, cuman kita lah yang perdana yang terbesar. Tanaman sorghum sendiri merupakan tanaman alternatif karbohidrat yang memiliki gizi baik dan mengandung serat serta protein yang cukup tinggi. Selain itu, sorghum tidak mengandung gluten sehingga sangat baik untuk kesehatan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah menyiapkan lahan seluas 250 hektar area dan berencana akan membuat pabrik pengolahan khusus tanaman sorghum di tahun 2023 mendatang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rama Ditya Dumas berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.